Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru, mungkin teman-teman guru pernah mengalami seperti saya, di mana pada saat proses pembelajaran ya kita sudah merasa cukup jelas untuk menjelaskan materi ajar, tetapi siswa-siswi kita tersebut tidak paham atau lama pahamnya atau tidak paham sama sekali. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru pernah mengalami seperti itu, ya bukan? Nah, jadi Bapak Ibu, biasanya kita kalau terjadi seperti demikian, lalu kadang-kadang kita mencari kambing hitam, alasan-alasan, ya seperti ya gimana mau cepat paham, sarana prasarana tidak ada, media tidak lengkap, jam mengajar jam 7.08, suasana penuh lapar, lokal yang tidak kondusif, bising, ya. Dan yang paling parah lagi, kita menjas anak murid kita itu ya memang tidak pintar alias bodoh. Oke Bapak Ibu, asumsi tadi tidak sepenuhnya benar ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu merenung. Menurut saya ada dua hal yang perlu kita renungkan ya, atau introspeksi kita selaku guru. Yang pertama, apakah cara atau metode pembelajaran kita itu sudah sesuai dengan tuntutan ya daripada kurikulum itu atau materi ajar itu. Misalnya ya pembelajaran IPA ya, sistem pencernaan makanan. KD-nya di situ meminta siswa untuk melakukan praktik, ya kan? Apakah praktik membedah hewan mamalianya? Tapi yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan, kita pembelajarannya dengan cara ceramah dari awal sampai akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, apakah peserta didik itu sudah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu? Nah, jadi dua hal ini Bapak Ibu perlu kita cermati dalam proses pembelajaran agar pelajaran itu cepat dipahami. Nah, kembali kita kepada cara pembelajaran kita tadi, apakah sudah tepat metodenya, medianya, dan yang lebih penting lagi, Bapak Ibu harus mengetahui karakteristik peserta didik kita itu. Kita ketahui menurut teori ada 3 tipe ya gaya belajar siswa kita itu. Yang pertama, ada gaya belajar siswa itu auditori, yaitu siswa kita itu akan semangat, akan termotivasi apabila kita perdengarkan ya tentang materi ajar itu. Maka siswa yang tipe auditori ini akan termotivasi. Yang kedua, ada gaya belajar tipe visual, di mana siswa kita itu akan termotivasi atau semangat apabila kita perdengarkan ya, mohon maaf, apabila kita perlihatkan ya. Contohnya materi ajar tentang sistem pencernaan makanan tadi, maka lebih tepat kalau yang tipe visual itu kita perlihatkan ya bagaimana skema atau mekanisme ya sistem pencernaan makhluk hidup, terutama hewan mamalia misalnya. Tentunya kita perlu ada media ya atau bahan-bahan yang berupa ya animasi. Atau tipe yang ketiga yaitu gaya belajar siswa yang kinestetik.
kinestetik ini ya siswa itu akan semangat ya belajar apabila sambil melakukan. Tipe yang ketiga, gaya belajar siswa itu ada yang disebut dengan kinestetik. Artinya proses pembelajaran yang kita lakukan itu ya dengan melakukan. Jadi siswa yang merupakan tipe kinestetik ini akan senang. Jadi pembelajaran itu tidak ceramah, tapi kita dengan melakukan. Misalnya dengan ya melakukan praktek atau percobaan. Jadi tipe kinestetik ini akan senang sekali. Nah, tentu siswa-siswa kita ini terdapat 3 gaya belajar ini di kelas Bapak Ibu. Maka bagaimana caranya agar mengakomodasi 3 gaya belajar ini di dalam pembelajaran kita? Maka di sini kita perlu menggunakan ya multi metoda atau metode bervariasi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, yang lebih tepat pembelajaran kita di kelas itu menggunakan model pembelajaran. Ada 3 model pembelajaran yang direkomendasikan oleh kementerian ini, pemerintah ini. Yang pertama model problem based learning, yang kedua project based learning, yang ketiga discovery dan inquiry learning. Jadi kalau kita dalam pembelajaran menerapkan model-model pembelajaran ini, maka ketiga gaya belajar peserta didik kita ini akan terakomodir. Jadi silakan setelah menonton tayangan ini, Bapak Ibu guru ya identifikasi peserta didik kita atau anak didik kita. Dari 3 ini ya mana siswa kita yang tipe auditori, mana yang visual, mana kinestetik. Mudah-mudahan penjelasan ini ada bermanfaat kepada Bapak Ibu guru, terutama guru-guru yang pemula. Dari pelataran Candi Borobudur, kami undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!